Farsha, Halimah, dan Eka duduk di depan kelas sambil tertawa kecil. Di belakang mereka, terlihat Dwi yang sedang duduk dengan tampak yang ragu. Rizka pun masuk ke dalam kelas dengan pelan sambil membawa buku. Wah, si kutu buku datang nih. Jangan sampai duduk dekat kita ya. Bisa-bisa tertular virusnya. Burung camar termasuk di mulutku banyak bener aku tahu. Iya. Aku gak yakin ini benar, tapi aku takut kalau ngomong. Rizka pun duduk di pojok kelas sambil menunduk. Kemudian masuklah seorang laki-laki yang tampak asing. Sepertinya dia murid baru. Dia pun masuk membawa tas dan duduk di dekat Rizka. Hai, salam kenal. Nama aku Halim. Aku baru pindah di sini. Namamu siapa ya? Oh hai, nama aku Rizka. Ya, salam kenal Rizka. Tadi aku dari kantor. Dengar-dengar hari ini kita jam kos ya? Oh, jam pas ya? Iya, soalnya aku dengar dari guru-guru tadi. Oh begitu. Terima kasih informasinya ya. Ya, Aku senang ada yang baru. Mungkin ini bisa menjadi awal yang baru. Rizka lewat. Bosan cuma dia Kayak nggak ada warna. tapi jangan terlalu kasar ya. Kenapa sih kalian kayak gitu sama Rizka? Bisa kan biarin Rizka sendirian? Dwi, kamu ngebelain dia ya? Enggak, aku tuh cuma capek lihat kalian kayak gini terus. Rizka yang baru saja datang dari perpustakaan berjalan dengan pelan sambil membawa buku menuju kelas. Farsha yang juga berada di sana tidak akan tinggal diam. Dia dengan sengaja menabrak Rizka. Ups, sorry ya, nggak sengaja. Kamu sih di jalanan yang aku. sebentar. Kenapa sih kalian selalu jahat ke dia? Dia kan nggak pernah ganggu kalian. Idih, sok pahlawan banget. Baru juga masuk udah seperti ini. Kita masuk. Aku nggak setuju dengan cara kalian. Rizka itu juga manusia, bukan untuk dijadiin bahan lelucon. Rizka, gadis yang terbiasa menyendiri, tengah duduk di salah satu kursi perpustakaan. Di tempat sunyi itu, ia tenggelam dalam hobinya yaitu menulis puisi, membiarkan kata-kata mengalir seiring hening yang menemaninya. Di sisi lain, ada Halim yang sedang mengeksplor seluruh tempat di sekolahan. Setelah berkeliling ke beberapa ruangan, ia pun melangkah masuk ke perpustakaan. Suasana tenang dan aroma buku yang khas membuatnya betah. Saat matanya menyapu barisan meja, pandangannya tiba-tiba tertuju pada seseorang yang tidak asing, Rizka. Tanpa ragu, Halim mendekat ke arah Rizka. Ia tersenyum kecil lalu berkata dengan nada hangat. Puisimu bagus. Kayaknya aku pernah lihat kamu baca puisi ya di sosmed. Coba lihat. Ini kamu kan ya? Pernahkah kau melihat seseorang yang lebih sering menatap langit daripada melihat mata manusia? Bukan karena ia suka langit, tapi karena di sanalah ia bisa bicara tanpa dihakimi. Ada tawa yang mematahkan, disamakan sebagai candaan. Ada luka yang disimpan karena dianggap terlalu sepele untuk dirasakan. Tidak semua orang kuat bersuara, bukan karena lemah, tapi karena tak ingin membuat luka itu semakin dalam. Cobalah dengarkan lebih lama sebelum tertawa lebih keras, karena tidak semua diam adalah nyaman.
Tidak semua senyum adalah ikhlas. Jangan jadikan manusia lain bahan lelucon, karena kamu tak pernah tahu seberapa keras ia menahan air mata di balik candaanmu. Hari ini, semoga lebih banyak orang memilih untuk memahami daripada menghakimi. Dan semoga langit tak lagi jadi satu-satunya teman bicara bagi mereka yang dilupakan. Itu kamu sendiri. Iya, karena cuma itu yang jadi tempat aku bicara. Oh, karena aku kalau butuh teman curhat aja kamu, oke? Aku juga seperti Rizka. Kadang aku merasa sama terjebak dalam ketidakberanian untuk berbicara. Farsha dan Halimah kembali mengejek Rizka, namun kali ini dengan kata-kata yang jauh lebih kasar dan menyakitkan. Kamu jangan sok akal sama aku. Kamu tuh gak cocok sama dia, maca dong. Iya, Mas ini butuh warna bukan bayangan. Udah ya Syah, aku capek. Dia tuh gak ada salah apa-apa sama kita. Kamu belain dia? Aku gak ngebelain dia. Aku sadar selama ini yang kita lakuin itu salah. Setelah kejadian tadi, Dwi dan Eka pun pergi ke taman, lalu mereka berbicara dengan serius. Eka, aku takut kalau misalnya aku ngomong, nanti malah aku yang dijauhin. Aku juga takut, tapi aku juga nggak mau terus-terusan merasa bersalah karena nggak berbuat apa-apa. Tapi kita harus mulai dari hal kecil, ajak Rizka ngobrol supaya Rizka nggak merasa kita benci sama dia. Iya, aku juga mau coba. Mungkin kalau kita berubah, Rizka bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin. Setelah Eka membela Rizka tadi, keheningan pun mulai menyelimuti ruangan. Farsha menunduk, sorot matanya gelisah antara bingung dan malu, seolah kata-kata yang ingin ia ucapkan tertahan di tenggorokan. Itu cuma candaan, tapi ternyata aku keterlaluan ya. Gua ini candaan sih, candaan. Bukan candaan, aku ayah ketawa cuma satu pihak. Aku tuh biasa diam, tapi diam tuh bukan berarti aku keluar. Aku akan jatuh tanpa ada yang melihat. Ku peluk sepi, ku panggil langit. Tak ada tangan yang datang mendekat. Hanya tawa yang menjadi pelan dari jauh. Ternyata rela tak semudah kata. Waktu aku baru pindah ke sini, aku pikir sekolah ini biasa aja. Tapi ternyata banyak yang lebih memilih untuk diam. Dan kalian tahu kan, diam itu bukan berarti dia salah. Pura-pura tertawa. Aku ikut menyakiti, padahal aku tahu itu salah. Satu senyum bisa disalahartikan, satu bisik bisa jadi peluru, dan aku ikut menarik mata. Aku takut jadi sasaran jika bicara, tapi lebih takut jika terus mengungkap. Kita harus berani walau cuma sedikit, karena suara sekecil apapun bisa jadi perubahan besar. Ilmuku menemukan udara sampai besar jadi bagian dari rutinitas. Tapi aku ingin udara itu hangat lagi, dengan kata yang tulus dan keberanian.
Aku ikut-ikutan karena takut kehilangan dia itu. Tapi ternyata yang hilang malah hatiku sendiri. Aku berdiri dalam keramaian, tapi sepi di dalam diri. Namun bolehkah sekali saja ku menagih Nggak minta sampai sekarang, tapi aku mau berubah kalau kamu mau kasih aku kesempatan. Kalau kamu mau benar-benar berubah, aku bakal kasih kamu kesempatan, Syah. Kadang perubahan datang bukan dari teriakan, tapi dari satu suara yang berani berkata cukup. Sekolah bukan tempat untuk saling menguji luka, tapi tempat belajar, menerima, dan memaafkan. Kalau hari ini kita bisa mulai, mungkin besok tak sekelam hari kemarin. Cahaya matahari mulai meredup lembut. Semua tokoh berkumpul di depan kelas. Suasana berubah menjadi lebih hangat dan akrab. Mereka duduk saling bertukar senyum dan berbicara dengan santai, seolah beban yang tadi perlahan menghilang. Aku senang kita bisa sampai di titik ini, dari yang awalnya penuh jarak dan lupa. Sekarang kita bisa saling mendengarkan dan saling mengenal satu sama lain. Aku juga terima kasih ya udah mau mengerti dan berubah. Memaafkan bukan hal yang mudah, tapi aku percaya kalau kita bisa mulai dari hal ini. Aku sudah sangat besar sama ini. Aku tuh cuma nggak mau kehilangan teman-teman yang memberikan sebelumnya sama aku. Biasa, aku terima. Aku minta maaf juga ya. Mungkin mulai hari ini aku akan berubah dan mulai memperhatikan. Aku lega akhirnya bisa bilang yang sebenarnya. Kadang kita terjebak dalam kebiasaan yang salah. Tapi alhamdulillah kita masih punya waktu untuk saling memperbaiki. Aku bangga loh sama kita semua. Udah berani melangkah keluar dari rasa takut dan dia. Persahabatan itu bukan soal siapa yang paling populer, tapi siapa yang mau saling berubah. Aku juga mau berubah, aku gak mau lagi ikut-ikutan yang bikin aku Kalau kita saling dukung, mungkin sekolah ini bakal jadi lebih baik. Mari kita buat hari-hari ke depan penuh warna, bukan bayangan. Setuju. Aku pernah tertawa di atas luka, tak sadar pedihnya bisa sedalam itu. Hari ini aku tahu, minta maaf saja tidak cukup, tapi aku mau belajar, bukan untuk jadi yang sempurna, tapi menjadi manusia.